Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Wah, Karisma percaya adik-adik semua yang ada di rumah udah siap untuk memuji Tuhan. Nah, kita udah siap memuji Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh datang lagi beribadah kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mau memuji Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari memuji Tuhan. Oke adik-adik semuanya, dengan penuh semangat kita mari memuji Tuhan. Katakan, aku anak Yesus. Yesus dialah Raja, sangat ku cinta, ku tinggikan namanya selamanya. Dia mengajariku hidup sepertinya, hatiku bersuka karena ku anaknya. Aku anak Yesus, kamu pun juga. Adik-adik semuanya, dengan penuh semangat katakan lagi, aku anak Yesus. Yesus dialah Raja, sangat ku cinta, ku tinggikan namanya selamanya. Dia mengajariku hidup sepertinya, hatiku bersuka karena ku anaknya. Saatnya nih Kak Ima, kita mau dengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik. Mari adik-adik semuanya, kita siapkan hati kita. Kita mau terima firman Tuhan dengan hati yang bersungguh-sungguh ya. Biar Roh Kudus yang mengajarkan kita. Firman Tuhan gak sia-sia, tapi bertumbuh dan berbuah. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari adik-adik, kita sungguh-sungguh ya, undang Roh Kudus di hati kita. Terima kasih Tuhan, kami mau terima firman-Mu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah
kasih Bapa. Kami mau jadi anak-Mu yang manis Tuhan. Kami mau menuruti firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari adik-adik semuanya kita berdoa. Kita terima firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Roh-Mu yang kudus mengajarkan kepada kami, supaya kami dapat melakukan firman-Mu setiap hari Tuhan. Kami mau jadi anak Tuhan yang dengar-dengaran, mau jadi anak Tuhan yang manis, yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, siaplah hati kami terima firman Tuhan. Haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya. Wah, senang sekali nih Kak Mita bisa menyapa adik-adik sekalipun adik-adik kita berada di dalam rumah ya. Nah, Kak Mita lihat dari sini nih adik-adik begitu bersemangatnya, begitu antusiasnya dalam memuji Tuhan. Dan Kak Mita juga percaya pagi hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, pastinya kita sangat berantusias ya, kita bersemangat. Nah, minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan, atau kita sudah mendapatkan tips atau cara mengobati luka adik-adik. Pasti adik-adik sudah mempraktekannya kan, bagaimana nih cara kita mengobati luka. Nah, pagi hari ini Kak Mita ingin menyampaikan firman Tuhan, yaitu hati yang sembuh. Wow, sangat luar biasa ya. Coba dicek hatinya di mana nih. Apakah benar-benar masih ada? Coba dicek. Wah, masih ada ya. Yuk kita baca dulu kebenaran firman Tuhan pagi hari ini di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Firman Tuhan katakan, karena itu hendaklah kita saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya apa? Supaya kamu sembuh. Wow, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya adik-adik. Nah, setiap kita ya adik-adik pasti pernah menyakitin dan pernah juga kita akan disakitin orang lain adik-adik. Siapa sih di sini mau disakitin? Dan siapa sih di sini pernah menyakitin? Pastinya setiap kita pernah menyakitin dan kita juga pernah mengalami disakitin ya. Bagaimana adik-adik kalau kita disakitin dan menyakiti orang lain itu enak atau enggak? Pastinya tidak enak. Mungkin kita seringkali menyakitin lewat perkataan kita, tindakan kita. Tapi pagi hari ini kita mau belajar ya adik-adik. Nih, Kak Mita ingin memberikan tips untuk kita semuanya. Bagaimana supaya hati kita itu sembuh? Bagaimana supaya hati kita itu bisa tidak terluka lagi adik-adik. Nih, yang pertama adalah kita harus saling mengaku apa yang kita akui ya adik-adik, yaitu dosa kita, kesalahan kita. Nah, ini sebuah kisah ya, kisah yang menarik di dalam Alkitab, yaitu mungkin adik-adik sudah pasti pernah mendengarkan ini, yaitu kisah tentang Daud dan Batseba. Coba yang tahu cerita ini siapa ya? Pastinya kita pernah mendengarkan cerita ini ya adik-adik. Di mana apa? Daud ada yang tahu apa kesalahan apa atau dosa apa yang dilakukan oleh Daud? Iya, ada yang tahu? Nah, sangat betul sekali, yaitu Daud melakukan dosa zina ya. Tidak hanya melakukan dosa zina saja adik-adik, tetapi juga merancangkan kejahatan. Wah, luar biasa ya Daud ini ya. Bagaimana apa? Dia merancangkan kejahatan terhadap Uria suami Batseba. Namun apa yang terjadi adik-adik? Namun Allah dengan penuh kasih. Nah, Allah kita itu Allah yang kasih adik-adik. Dia mengutus seorang nabi yang bijaksana untuk apa? Untuk menegur Daud, yaitu Nathan adik-adik. Jadi ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, sehingga dia mengaku apa? Mengaku kesalahannya. Dia langsung apa? Bertobat. Ketika dia mengaku dan mau bertobat adik-adik, apa yang dialami Daud? Yaitu hatinya sembuh. Nah, di dalam Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang ke-5, kita baca ya firman Tuhan pagi hari ini. Dosaku kuberitahukan. Nah, kita harus mengaku adik-adik, mengaku
mengaku apa? Mengaku dosa kita kepada siapa? Kepada Tuhan dan kepada orang tua kita. Dan kesalahanku tidaklah kau sembunyikan. Jadi setiap pelanggaran kita, kesalahan kita, jangan disembunyikan ya adik-adik. Karena apa? Tuhan tahu, Tuhan Maha tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan adik-adik. Dan aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan. Nah, kita harus mengaku ya, mengaku pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi ketika kita mengaku kesalahan kita, pelanggaran kita, maka apa yang terjadi adik-adik? Tuhan akan mengampuni, hati kita akan sembuh dari luka-luka yang dulu-dulu mungkin hari ini juga. Yang kedua, tips apa lagi supaya hati kita sembuh? Yang kedua adalah saling mendoakan, ya kan? Kita harus saling mendoakan, baik itu mungkin kesalahan orang terhadap kita yang setiap hari melakukan kesalahan, kita harus doakan dia adik-adik supaya apa? Supaya dia juga sembuh dan kita juga mengalami kesembuhan adik-adik. Di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-11 di situ dikatakan firman Tuhan, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang yang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Nah, ketika kita saling mendoakan adik-adik satu dengan yang lain, maka apa yang terjadi? Kita juga akan diberkati adik-adik. Wow, jadi pagi hari ini adik-adik, sehati kita yang luka nih bisa Tuhan sembuhkan jika apa? Jika kita mau belajar taat pada firman Tuhan. Jadi ini saja firman Tuhan pagi hari ini adik-adik. Kita percaya bahwa kita akan mengalami pemulihan, hati kita akan sembuh jika apa? Jika kita taat pada firman Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan, sampai ketemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Oke adik-adik semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kakak percaya kita semua hari ini hatinya sudah sembuh karena Tuhan sudah menyembuhkan kita semua. Oke, tiba saatnya adik-adik untuk kita memberikan persembahan. Mari disiapkan terlebih dahulu persembahannya. Minta tolong papa atau mama untuk mempersiapkan ya. Mari sebelum kita memberi, sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya hati kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dan kami saat ini mau memberi Tuhan dengan sukacita. Berkati setiap persembahan kami, berkati setiap kami yang memberi Tuhan, pekerjaan orang tua kami juga ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami siap memberi dengan sukacita. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi. Oke adik-adik, tiba saatnya Kak Risma mau kasih pengumuman untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Sabtu depan kita tidak ada V-Kids Club ya adik-adik, karena di hari Minggu ya, di hari Minggu di tanggal 24 kita akan mengadakan V-Kids Award. Nah, pasti semuanya tahu ya V-Kids Award, dan Kak Risma berharap semuanya datang, semuanya menyaksikan karena pasti seru banget ya V-Kids Award kita. Oke adik-adik, ini pengumuman yang Kak Risma bisa bagikan. See you. Oke adik-adik, kita akan menyelesaikan ibadah kita pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa ya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, boleh beribadah pagi hari ini, dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu yang Engkau berikan atas kami pagi hari ini. Berkati setiap kami ya Tuhan, juga pagi hari ini mungkin teman-teman kami, adik-adik kami yang mengalami sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan sudah terjadi bagi adik-adik kami. Berkati juga kedua orang tua kami, pekerjaan kedua orang tua kami, Engkau memberkati Bapa. Terima kasih Bapa, berkati juga guru-guru kami Victory Kids, biarlah hikmat yang dari Tuhan terus memberkati kehidupan guru-guru Victory Kids kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami akan akhiri ibadah kami
pagi hari ini dengan pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bye.